Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pertemuan kali ini Bu Rizky akan membahas mengenai bab 6 peramalan atau forecasting penjualan. Nah, dalam peramalan ini, analisis terhadap data historis sering diperlukan pada saat melakukan analisis penjualan, yakni untuk melihat kecenderungan yang mungkin muncul. Kemudian, untuk analisis masa mendatang adalah melakukan analisis peramalan atau forecasting. Peramalan atau forecasting adalah perkiraan mengenai sesuatu yang belum terjadi. Peramalan bertujuan agar ramalan yang dihasilkan mampu meminimumkan pengaruh ketidakpastian yang dihadapi perusahaan. Jadi di sini ingat ya, peramalan itu berbeda dengan rencana. Kalau peramalan ini adalah analisis yang akan terjadi di masa yang akan datang, sekiranya untuk meminimalisir adanya kerugian. Oke, nah hubungan forecast dengan rencana. Tadi sudah saya jelaskan bahwa di sini forecast itu adalah ramalan yang akan terjadi di masa mendatang, sedangkan kalau rencana itu adalah menentukan yang akan dilakukan di masa yang akan datang. Jadi ini sangat berbeda ya antara forecast atau ramalan dengan rencana. Jadi kalau forecast itu adalah ramalan yang akan terjadi, sedangkan rencana itu yang akan dilakukan karena sudah direncanakan. Contohnya, meramalkan tentang permintaan konsumen terhadap suatu produk adalah 125.000 unit yang pada tahun akan datang. Hal ini berarti pada tahun tersebut konsumen akan membutuhkan 125.000 unit. Kemudian pertanyaan yang muncul adalah apakah perusahaan mampu melayani seluruh permintaan tersebut? Jika kapasitas maksimum perusahaan hanya bermuatan 100.000 unit, maka rencana penjualan yang dapat dilakukan adalah sebesar 100.000 unit. Jadi 125.000 unit itu tadi adalah ramalannya. Tetapi di sini dilihat lagi apakah perusahaan mampu membuat produk sebanyak 125.000 unit tadi. Sehingga ternyata kapasitas kemampuannya hanya 100.000 unit, ini adalah rencananya. Kemudian pengaruh kebenaran asumsi. Untuk melakukan peramalan masa depan, seorang analis penjualan harus berhati-hati dalam memilih metode peramalan dan asumsi yang digunakan. Contohnya, pemakaian tren garis lurus mengasumsikan adanya perkembangan penjualan yang relatif konstan untuk masa yang akan datang. Kemudian, di samping itu, sebagai proyeksi teknis terhadap permintaan potensial untuk suatu periode tertentu, analis peramalan secara umum menggunakan beberapa asumsi. Asumsi yang biasanya digunakan jika sesuatu faktor yang berpengaruh terhadap analisa atau peramalan ini sudah diketahui dengan pasti. Sebagai contoh, tahun 2010 penduduk suatu negara sebanyak 240 juta, sedangkan jumlah beras yang diperlukan setiap bulan adalah 2.400.000 ton. Maka dapat dibuat asumsi bahwa setiap orang adalah membutuhkan 10 kg per bulan. Dari mana? Dari 2.400.000 ton dibagi 240 juta orang. Apabila pada tahun 2011 perusahaan beras ingin memproyeksikan jumlah kebutuhan beras pada tahun tersebut, maka perhitungan yang dapat dibuat adalah, jika diketahui tingkat pertumbuhan jumlah penduduk per tahun adalah 2%, maka jumlah penduduk di negara tersebut adalah 102% dikalikan 240 juta, sama dengan 244,8 juta jiwa. Sehingga proyeksi jumlah kebutuhan beras tahun 2011 adalah sebanyak 2.448 juta kilogram, sama dengan 2.448.000 ton. Nah, ini adalah asumsinya. Jadi di sini tadi adalah pertumbuhannya itu kan bertambah 2%. Bu, kok bisa 102%? Ingat, kalau penuh itu kan 100%. Karena di sini ada penjelasan tingkat pertumbuhan, jadi kan ditambah 2%.
dikalikan 240 juta. Sehingga asumsinya itu untuk tahun 2011 itu sebanyak 2.448 ton. Nah, asumsi ini berpengaruh terhadap ketepatan ramalan yang dibuat. Jika asumsi dibuat tepat atau mendekati kenyataan, maka ramalan dihasilkan juga akan mendekati kebenaran, begitupun sebaliknya. Kemudian ada pemilihan metode forecast. Nah, ramalan memiliki peran penting sebagai pedoman dalam pembuatan rencana. Rencana kerja yang menggunakan forecast akan jauh lebih baik dibandingkan tanpa forecast sama sekali. Karena tadi kita membuat ramalan di masa yang akan datang. Terdapat banyak metode yang digunakan untuk melakukan peramalan, namun tidak seluruh metode sesuai untuk setiap masalah. Berarti di sini adalah pokok intinya yaitu disesuaikan dengan permasalahan yang ada. Metode forecast penjualan dipengaruhi berbagai faktor berikut. Sifat produk yang dijual, metode distribusi yang dipakai, besarnya perusahaan, kemudian tingkat persaingan yang dihadapi, data historis, serta sifat permintaan produk yang bersangkutan. Selanjutnya kita menggunakan teknik forecasting. Langsung saja ke bagian A. Forecasting berdasar pendapat atau judgment method. Jadi di sini itu menentukan keputusan dan kebijakan itu seperti kebijakan perencanaan produksi yang menggunakan judgment method, kemudian kebijakan persediaan barang jadi, pemakaian mesin dan peralatan, sampai ke rencana aliran kas. Nah, untuk forecasting berdasar pendapat ini digunakan secara kualitatif. Kualitatif itu berarti kita menggunakan pernyataan-pernyataan yang ada. Biasanya untuk judgment method ini digunakan kepada salesman, manajer area, konsultan, dan survei konsumen. Para salesman diminta untuk mengukur tentang kemajuan dan kemunduran berkaitan dengan tingkat penjualan di wilayah pemasaran masing-masing. Nah, salesman itu kan biasanya kan menjual ke masyarakat langsung secara langsung. Di situ kita bisa melihat bagaimana konsumen terhadap produk tersebut. Mesti kan ada kritik sarannya. Nah, di sini menggunakan judgment method. Selanjutnya, forecasting dengan perhitungan secara statistik. Di sini perhitungan secara statistik berarti kita sudah menggunakan perhitungan mikro dan makro yang bersifat mikro dan makro. Yang pertama ada analisis tren. Analisis tren bebas, tengah rata-rata, kemudian tren matematis, kemudian ada analisis growth, ada analisis regresi korelasi, ada analisis dengan teknik-teknik khusus. Nah, dalam analisis tren atau kecenderungan, ini kerap disebut sekular trend yang berarti rata-rata perubahan dalam jangka panjang. Tren merupakan gelombang lamban berjangka panjang dan cenderung menuju ke satu arah meningkat atau menurun. Oke, di sini ada 4 faktor dalam data-data penjualan. Pertama ada tren merupakan pergerakan time series jangka panjang. Biasanya diperlukan waktu sebanyak 15-20 tahun. Kemudian siklus itu mesti berfluktuasi, naik turun gitu ya. Nah, di sini berkisar antara 2-10 tahun. Kemudian musiman merupakan fluktuasi yang terjadi dalam lingkup 1 tahun. Kemudian ketidakaturan. Nah, dalam ketidakteraturan ini yang digunakan metodenya ada tren bebas, tren setengah rata-rata, dan tren matematis. Tren bebas dikatakan sebagai suatu cara penerapan garis tren tanpa menggunakan rumus matematika. Penggambaran secara langsung bisa dilakukan dengan menarik garis lurus di sekitar data-data yang ada. Oke, contohnya garis tren bebas seperti ini. Nah, ini adalah datanya. Kita menarik garis lurus ini. Nah, pada garis lurus ini, kita menggambarkan titik-titik sesuai dengan data yang ada. Dalam tren bebas ini, kita bisa melihat langsung
yang terjadi pada garis lurus. Nah, jadi menarik garis lurus kan ini. Kemudian kita mengambil titik-titik seperti ini. Kelemahannya untuk tren bebas ini kurang konsisten karena kita hanya melihat titik-titik yang ada di dekat garis tren, jadi kurang efisien. Selanjutnya ada tren setengah rata-rata atau semi average. Di sini formula yang digunakan Y sama dengan A plus B kali X. A adalah rata-rata kelompok X1 atau rata-rata kelompok X2 bergantung tahun dasar. B adalah rata-rata kelompok 2 atau X2 dikurangi X1 dibagi N. N ini adalah jumlahnya nanti. N adalah jumlah tahun dihitung dari periode dasar, jarak periode antara X1 dan X2. Nanti kita contohkan. Nah, di sini kita akan menggunakan kasus forecasting dengan menggunakan trend semi average. Pada awal tahun 2011, perusahaan tekstil gaya baru merencanakan penyusunan anggaran penjualan secara terperinci. Nah, kita lihat. Ini adalah datanya selama 6 tahun. 2005 sampai 2010. Ingat, ini adalah tahunnya genap. Komposisi penjualan perusahaan tersebut terdiri dari 60% kain bermotif dan 40% kain polos. Harga jual yang terjadi untuk kain bermotif 6.000 per meter, kain polos 5.000 per meter. Pada anggaran 2011, karena kita mencari tahun 2011 ini loh ya, jadi fokusnya ke tahun 2011. Yang direncanakan harga jualnya meningkat sebesar 10% dari tahun sebelumnya. Jadi nanti mencari harganya ya 6.000 ditambah 10%, dikalikan 10% gitu ya. Insya Allah bisa karena ini matematika. Pemasarannya Jogja 50%, Semarang 25%, Surakarta 25%. Yang diminta pertama, menentukan besarnya volume penjualan tahun 2011 dengan menggunakan metode trend semi average. Kemudian menyusun anggaran penjualan tahun 2011 berdasarkan daerah produk total omset penjualan. Yang ketiga adalah menggunakan metode trend semi average jika data yang digunakan adalah 4 tahun terakhir. Yang keempat, menggunakan metode trend semi average dengan penjualan 5 tahun. Jadi 4 tahun, 5 tahun terakhir. Nah, silakan kalian lihat di sini data genap kelompok ganjil. Nah, maksudnya bagaimana? Di sini tadi ada 6 tahun ya, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini adalah tahunnya genap, datanya genap. Karena genap, kita bagi menjadi 2. Didapatkan 3. Itu namanya kelompok ganjil. Datanya ada 6, genap. Ganjil kelompok ganjil ini adalah dibagi 2 menjadi 3 bagian. Itu ya. Ini, dibagi 3. Nah, gitu ya. Jadi insya Allah paham. Karena kita menggunakan semi average, jadi harus dibagi rata-rata. Bila di total, Y-nya ini berjumlah 3, 5, 4, 10. Oke. Semi totalnya untuk tahun 2005 sampai 2007, karena ini dibagi 2, semi rata-rata, totalnya 1.500.000. Untuk yang kedua, 650 sampai 720 ini semi totalnya 2.040.000. Semi average berarti dibagi rata-rata 500.000. Dari mana, Bu? 1.500.000 dibagi 1, 2, 3. Bagi 3. Sama ini. 2.040.000 dibagi 1, 2, 3. Dapatnya 680.000. Oke. Kemudian untuk XA dan XB ini adalah tahun dasarnya. Tahun dasar ini dipotong berarti tahun dasar 2006. Makanya dia nolnya ada di tahun 2006 untuk permulaannya. Sedangkan untuk XB ini itu tahun dasarnya ada di 2009. Oke. Karena apa? Ini tadi kan sudah dibagi 3 toh. Nah, dibagi 3 tengah-tengahnya kan ini. Nah, kemudian ini adalah tahun dasarnya untuk tahun 2006. Kemudian untuk tahun 2009, ini tahun dasarnya pada XB.
Paham ya? Oke. Sehingga karena ini adalah ganjil